syukur hari ini kita sama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan nyanyikan 2 lagu langsung ya. Lagu pertama, tanganku ke depan, lalu disambung jalan serta Yesus. Yuk bangkit berdiri semuanya yuk. Kita mau olahraga sambil memuliakan Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama tanganku ke kanan, tanganku ke kanan, tanganku ke kiri, tanganku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekarang kita ke kanan ke kiri, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Kita mau terus bersuka apapun yang harus kita hadapi, sebab Tuhan Allah ada untuk kita. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Duduk yang manis. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Di padang tutup mata, kita semua akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan saat ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan membuka hati kami untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan, tolong urapi kami semua supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Tolong Tuhan, urapi Kak Heski yang akan menyampaikan berita firman bagi kami semua, supaya dengan urapan Tuhan, Kak Heski
dituntun Tuhan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Puji Tuhan, semua baik-baik kan? Haleluya, kita sudah memuji Tuhan tadi dipimpin oleh Kak Christine, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Sudah siap semua? Coba ya, kakak sapa dulu tiap-tiap kelas. Saat kakak sebutkan kelasnya, adik-adik lambaikan tangan. Oke? Kelas mana dulu ya? Balita, lambaikan tangan. Ayo sama mamanya, sama papa-papanya. Kelas kecil, lambaikan tangan. Yeay. Kelas sedang. Oke. Kelas besar. Woi, suaranya udah mulai gede-gede gitu ya, kelas besar ya. Kemudian kelas Surabaya. Oke, udah siap semua, konsentrasi. Duduk yang manis, nggak toleh kanan kiri, fokus pada firman Tuhan yang disampaikan saat hari ini. Ya, entah yang pakai laptop, pakai HP, atau pakai tablet, dan lain sebagainya. Pakai iPad, dan lain sebagainya. Kakak akan melanjutkan firman minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik masih ingat nggak minggu-minggu yang lalu kisahnya? Minggu pertama, tanggal 5 Juli, tentang apa? Yunus yang tidak taat. Tuhan menyuruh Yunus kemana, adik? Niniwe. Tapi Yunus pergi ke Tarsis. Wah, gimana tuh Yunus? Akhirnya Tuhan mendidik atau menegur Yunus dengan apa? Yunus dilemparkan ke laut. Ini laut loh ya, bukan kolam renang loh ya. Laut yang sangat luas. Wah, Yunus sempat berenang-berenang. Tapi Tuhan tetap menyayangi Yunus. Tuhan mengirimkan seekor burung yang sangat besar. Kok burung? Apa? Seekor ikan. Fish. Yang sangat besar. Untuk menelan Yunus. Sebetulnya apa? Untuk menyelamatkan Yunus. Kalau Yunus berhari-hari di laut, pastilah Yunus mati. Apa? Game over. Ya, mati. Tapi Tuhan mengirimkan ikan untuk menyelamatkan Yunus. Dan kisah berikutnya akan kita pelajari sekarang. Ya, setelah Yunus berdoa, ya minggu kemarin kita belajar Yunus berdoa di dalam perut ikan. Berapa hari? Ingat gak? 3 hari, 3 malam. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Coba kita lihat dulu ya video peraganya berikut ini. Oke? 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung,
Lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Oke, adik-adik sudah lihat kan video peraga tadi? Setelah 3 hari 3 malam, Yunus meminta ampun, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengampuni Yunus. Dan Tuhan menyuruh ikan besar di mana Yunus ada di dalamnya itu, adik-adik, untuk mendekati daratan. Lah, setelah mendekati daratan, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Wah! Yunus akhirnya berada di daratan. Ya. Nah, setelah sampai di daratan, nah, maaf ya, kakak tadi bilang, "Woi, memang kan dimuntahkan." Ya, kalau brut itu namanya beda lagi. Nah, Dedek, ketika Yunus sudah sampai di daratan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengampuni aku. Sekarang Tuhan, aku ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, nanti adik-adik buka dalam Yunus ya, pasal yang ketiga. Dibaca secara keseluruhan ya. Oke. Nah, kakak nggak akan baca sekarang supaya kita bisa langsung fokus ke dalam firman dan makna firmannya. Nah, adik-adik, saat Yunus sudah berada di daratan, Yunus kemudian menerima firman Tuhan, atau Tuhan berfirman kepada Yunus. "Oh Yunus." Ya, ini firman Tuhan yang kedua. Setelah yang pertama dulu di tempat asalnya Yunus gak taat, tapi kali ini Yunus belajar taat. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, ya, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Itu yang disampaikan Tuhan kepada Yunus, adik-adik. Akhirnya Yunus yang dulu tidak taat, sekarang setelah dia menyadari kesalahannya, minta ampun, sekarang dia belajar taat kepada Tuhan. Dia langsung berjalan menuju kota Niniwe. Gue berjalan ke Niniwe. Gue berjalan ke Niniwe. Lagunya beda ya. Tapi apa? Dia langsung bergegas berjalan menuju kota Niniwe. Wow. Dan kota Niniwe adalah kota yang sangat besar sekali, adik-adik. Ya. Di zaman dulu, waktu zamannya Yunus ini, kota itu sangat besar dibandingkan kota yang lain. Sehingga
untuk mengelilingi kota itu, adik-adik. Dari satu titik, mengelilingi semua sampai kembali ke titik yang sama, ke tempat yang sama. Diperlukan waktu 3 hari. Jadi begitu luas. Dan penduduknya begitu banyak, adik-adik. Berapa penduduknya? 120.000 orang. Berapa? 120.000 orang. Nah, dan Tuhan mengasihi penduduk Niniwe. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi kita. Sehingga Tuhan tidak ingin ada orang yang binasa. Nah, akhirnya setelah Yunus berjalan dari tempat atau pantai ya, atau daratan di mana dia dimuntahkan, dia berjalan menuju ke kota Niniwe itu diperlukan waktu 1 hari. Wow. Ya, perjalanan yang cukup panjang, jalan kaki loh ya. Zaman dulu nggak ada Grab, nggak ada Gojek, ya, nggak ada, jalan kaki. Tapi Yunus mau melakukan firman Tuhan dengan semangat. Sabar di sini yang semangat, boleh lambaikan tangan sama-sama. Semangat, semangat, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, Yunus masuk ke dalam kota Niniwe. Wah, adik-adik, dia masuk ke dalam kota Niniwe. Wah, dia lihat sana, sini. Ternyata adik-adik, begitu dia memasuki kota Niniwe, dia melihat suatu keadaan yang begitu kacau. Apa kacau itu? Wis morat-marit. Orang berlari-lari, anak-anak kecil pukul-pukulan, orang-orang besar pukul-pukulan. Ada yang mencuri sini, Bu, di pasar ada yang mencuri. Waduh, ada yang ngomong jorok. Wah, pokoknya sudah keadaan yang kacau sekali, adik-adik. Ya. Nggak ada yang ingat firman Tuhan, nggak ada yang mengucap syukur, nggak ada yang doa, apalagi doa, nggak ada, adik-adik. Belum ada yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Mereka hidup asal-asalan. Nah, bahkan dari sekian banyak orang yang dijumpai Yunus, banyak yang juga suka ngomel. Apa ini makanan apa? Sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, sama orang tuanya. Ngomel-ngomel terus. Ini juga termasuk apa? Perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, siapa di sini yang suka ngomel-ngomel? Ayo, belajar berubah ya. Jangan biasakan ngomel-ngomel, nanti cepat tua. Oke, nah, jadi ketika Yunus masuk ke dalam kota Niniwe, dia kemudian cari tempat yang agak tinggi ya. Wah, mana aku mau menyampaikan firman Tuhan. Aku cari tempat yang tinggi dulu supaya suaraku bisa jelas terdengar kepada orang-orang. Kemudian Yunus berfirman, "Hai orang Niniwe, wah, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan, kan saking lebarnya tempatnya, jadi ada gemanya gitu ya. Ditunggang balikkan itu apa sih? Dihancurkan, dihukum, dimusnahkan. Ya, kenapa? Kalau kalian tidak bertobat dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, dari perbuatan-perbuatan yang salah, maka Tuhan akan menghukum engkau. Berapa? 40 hari lagi. Wah. Ketika mendengar perkataan Yunus, adik-adik, apa yang dilakukan oleh orang-orang penduduk Niniwe? Ada yang tahu nggak? Yang mana yang benar? A. Ngomong apa Yonas iki? Atau yang B? Wah, ini firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kita sudah bersalah. Yang mana? Yang B. Ketika mereka mendengar firman, mereka tidak membantah firman Tuhan. Mereka tidak ngeyel, ya, tapi mereka langsung menerima dengan sepenuh hati. Oh iya, aku salah. Tuhan, ampuni Tuhan, aku salah. Mereka saling senggol satu dengan yang lain. Menjawil ya, apa menjawil. Ini firman yang disampaikan Yunus ini benar. Kita ini sudah berbuat semau kita sendiri.
Mereka akhirnya berdoa, sungguh-sungguh Tuhan ampuni aku, ampuni. Ya Pak Yunus, kami mau minta ampun pada Tuhan, tolong jangan dihukum, jangan dihukum. Adik-adik, penduduk kota Niniwe ketika mendengar firman Tuhan, mereka tidak membantah. Belajar ya, kakak, adik-adik, saat firman Tuhan disampaikan, jangan dibantah. Wah, gak iso, iku jarene Pak Pendeta, jarene kakak, jarene firman Tuhan. Loh, kalau kita membantah seperti itu, kita mau nurut siapa kalau nggak mau nurut firman Tuhan? Ya kan? Katanya anak Tuhan. Ya harus nurut firman dong. Kakak lanjutin lagi ya. Orang Niniwe kemudian percaya kepada firman yang disampaikan Yunus. Mereka bersungguh-sungguh berdoa dan mereka berpuasa, adik-adik. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Bahkan mereka mengenakan, ya, zaman dulu ada yang namanya kain kabung. Jadi kain yang tidak begitu bagus kainnya, menandakan bahwa mereka ini berkabung, bersedih, bersungguh-sungguh. Dan mereka duduk di atas abu. Tahu abu nggak? Kalau ada orang habis bakar-bakar, bakar kayu misalkan, itu kan ada kalau sisa selesai ya, tahu ya, itu kan ada semacam serbuknya, serbuk warna putih atau abu-abu lah, itulah abu. Tandanya apa? Tuhan, aku sungguh-sungguh minta ampun, aku sungguh-sungguh mengaku dosaku, ya kenakalanku. Ya. Nah, semua orang dari yang paling besar sampai yang paling kecil, semuanya minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika semua orang sudah melakukan demikian, nah di Niniwe itu kan kota yang berbentuk kerajaan. Jadi dia punya seorang raja. Ketika raja mendengar hal itu, adik-adik, raja kemudian melakukan hal yang sama. Wah, ini benar yang disampaikan Yunus. Belum pernah ada yang menyampaikan firman seperti ini. Kami berjalan dalam kesalahan terus. Aku mau bertobat sungguh-sungguh. Dan adik-adik, raja tersebut juga mau percaya kepada Tuhan. Dia kemudian minta pegawainya, pegawai, aku minta kain kabung. Juga sediakan abu juga. Ya, aku mau minta ampun, mengaku sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengaku dan minta ampun kepada Tuhan. Adik-adik, raja yang biasanya pakai baju, jubah yang begitu indah, ya begitu mahal, dia melepaskan jubahnya. Dan dia juga memakai apa? Kain kabung. Kemudian dia duduk di atas abu. Nah, adik-adik, dia juga mengumumkan. Dia panggil pegawainya, pegawai, kamu semua, catat perkataanku ini dan sampaikan kepada rakyat. Semua rakyat, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, semua harus melakukan puasa. Puasa, ya. Dan mereka harus menggunakan kain kabung. Mereka duduk di atas abu dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta ampun, mengakui kesalahan, dan meminta ampun. Nah, adik-adik, semua orang, raja, pegawainya, penduduknya, semua, bahkan raja juga memerintahkan kambing, ya, sapi, semua hewan yang ada di Niniwe juga berpuasa. Wow, WOW, ya. Mereka atau binatang-binatang juga berpuasa. Jadi yang awalnya kambing itu gede, kalau gede ingat nggak gimana bunyinya? Bo. Kalau standar, ya, be. Kalau udah kurus, bi. Ya. Jadi mereka harus berpuasa semuanya dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, akhirnya apa? Setelah seluruh Niniwe melakukan seperti yang raja perintahkan, mereka menyadari kesalahannya, mereka meminta ampun kepada Tuhan, maka
Apa yang dilakukan Tuhan, adik-adik? Tuhan mengampuni dosa orang Niniwe. Yang awalnya Tuhan mau menghukum kota Niniwe dalam waktu berapa tadi? Ingat gak? 40 hari? Apakah Tuhan terus atau berlanjut menghukum kota Niniwe? Tidak. Tuhan mengampuni kota Niniwe. Sehingga apa, adik-adik? Kota Niniwe diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyadari akan kesalahannya, mereka mengaku kesalahannya, dan meminta ampun. Ya, nanti akan kita pelajari juga tentang ayat firman yang kita hafalkan hari ini. Ketika kita mengaku dosa kita, meminta ampun, maka Tuhan pasti mengampuni kita. Nah, di akhir firman Tuhan ini kakak nanya dulu. Ya, siapa di sini yang pernah salah? Ya, salah itu salah terhadap manusia dan juga salah terhadap Tuhan. Kalau salah terhadap Tuhan atau kepada Tuhan itu namanya dosa. Ya, siapa di sini yang pernah salah? Pasti semua pernah salah kan? Baik itu yang tidak disengaja ataupun yang sengaja. Bagaimana sikap kita ketika kita berbuat salah? Ya, belajarlah untuk meminta maaf. Misal kita nggak sengaja jatuhin piring atau jatuhin barang berharga milik siapa? Papa, mama atau siapa? Ya, atau HP nggak sengaja kita jatuhin. Ya, bilang apa? Terima kasih. Jangan ngawur ya. Bilang apa? Maaf papa, mama. Saya jatuhin HP. Saya nggak akan mengulanginya lagi. Lah itu. Ya, misalkan kita nggak sengaja nyepitkan tangan atau kakinya adik atau kakak kita. Ya, bilang apa? Maaf ya, nggak sengaja. Ya, aku nggak akan ngulangi lagi. Jangan jedok. Maaf ya, ulangi lagi jedok. Itu namanya hobi ya, jangan. Tuhan sedih kalau ada yang seperti itu. Nah, atau kita berdosa kepada Tuhan. Tadi kakak sebutkan di awal contohnya apa? Ketika ada orang ya berbuat salah, dia sudah minta maaf sama kita. Kita malah dendam. Awas ya kamu. Kalau bahasa Gresiknya, awas kon. Ya, balas. Nah, itu apa? Itu bukan sifat anak Tuhan. Itu mendengar bisikan iblis, adik-adik. Nah, saat ada orang bersalah minta maaf, kita maafkan. Saat kita salah, kita juga minta maaf. Seperti siapa? Yunus. Dia salah kepada Tuhan, dia berdosa. Dia minta ampun di dalam perut ikan, dia mengaku dosanya dan diampuni oleh Tuhan. Seperti penduduk Niniwe. Bersalah. Mengaku, minta ampun, diampuni oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan contoh yang sangat-sangat hebat banget. Ketika orang yang bersalah masih belum minta maaf, belum minta ampun, tapi Tuhan sudah mengampuni. Kapan itu adik-adik? Kapan? Ayo. Saat Tuhan menyerahkan dirinya terpaku di atas kayu salib. Orang-orang belum minta maaf, tapi Tuhan sudah menyediakan pengampunannya untuk kita. Ya, menyediakan maafnya untuk kita semua. Jadi, kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita juga mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, dan kita juga minta maaf ketika kita salah. Lebih-lebih kalau kita bersalah kepada Tuhan. Dari perkataan kita. Mungkin ada yang suka ngomong jorok, ngomong kotor. Ya, karena terkena sekitarnya ngomong jorok, kita yang ngomong jorok. Ya, Tuhan kan sedih. Kok ngomongnya gitu? Kok sama dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan? Atau perbuatan kita? Ada yang disengaja, nggak sengaja, sukanya ngentit. Maksud ngentit itu? Nyuri. Ya, ngambil-ngambil uang lah. Itu juga minta ampun dan mengakui jangan diulang lagi. Ya. Nah, kakak yakin ketika kita mau taat akan firman Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Dan saat kita sudah mengaku, kita sudah minta ampun,
Tuhan mengampuni, dan kita akan dipenuhi juga dengan damai sejahtera. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke? Ayo konsentrasi, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tolong tirukan kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bapa, ajari kami melakukan firman-Mu saat kami melakukan kesalahan. Ajari kami untuk meminta maaf atau meminta ampun, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kami juga mengakuinya, menyebutkan apa salahnya, dan meminta maaf. Pasti Tuhan mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami yakin Tuhan mendengar setiap doa anak-anak-Mu saat ini, dan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Selebihnya Tuhan, mari Tuhan tuntun kami menjalani hari-hari kami di dalam berkat dan naungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan sama-sama belajar ayat hafalan ya. Kita akan buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, sekali lagi, jika kita mengakui dosa kita, selanjutnya, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Sekali lagi, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita gabung ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah TF Junior hari ini, kita akan nyanyi sama-sama lagu apa ya? Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.